Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam sahabat literasi pesantren. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu untuk membahas kajian Fiqhun Nisa atau fikih kewanitaan. Alhamdulillah minggu sebelumnya kita telah membahas terkait hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembahasan memasuki bab ke-6, yaitu membahas terkait wanita yang istihadah dan hal-hal yang wajib dilakukannya. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk pengarang kitab Al-Ibanah wal Ifadah Sayyid Abdurrahman bin Abdillah bin Abdul Qadir As-Saigaf. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa difahami, bermanfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis fil mustahadati wa ma yalzamuha. Arafna fid durusis sabiqah anna damal kharij min al-farji imma ayyakuna haydan aw nifasan aw istihadatan wala rabi'a laha. Thumma inna damal istihada minhu ma yakunu akibal haidi aw nifasi walahu suwarun sayatil hadithu anha. Wa imma alla yakuna akibah haidin aw nifasin fahuwa aidan damu istihadatin walakin la tajri fihi suwarul atiyah wa dhalika ka an ata qabla sinnil haidi aw qabla tuhri 15 aw naqasa an yawmin wa laylatin aw kana damat talqin wa lam nahkum bi annahu haidun. Nah, pembahasan ke-6 yaitu tentang wanita yang istihadah dan hal-hal yang wajib dilakukannya, sebagaimana definisi istihadah itu sendiri yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu darah yang keluar dari bagian rahim terluar seorang wanita, atau dia definisikan pula darah yang keluar bukan pada masa-masanya haid atau bukan pada masanya nifas. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui pada pelajaran atau pembahasan sebelumnya, bahwa darah yang keluar dari farjinya seorang wanita itu ada 3 macam darah. Ada kalanya darah haid atau darah nifas atau darah istihadah, dan tidak ada macam darah yang keempat. Kemudian, darah istihadah itu sendiri ada kalanya juga keluar mengiringi haid atau mengiringi nifas. Nah, contoh dari mengiringi haid, darah istihadah yang keluar mengiringi haid itu ketika masa haidnya ini melebihi 15 hari, maksimal haid itu kan 15 hari. Nah, jika darahnya ini seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka nanti di situ ada darah istihadah, karena maksimal haidnya 15, masa maksimal haid itu 15 hari. Jika mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka di situ nanti ada perhitungan tersendiri, ada yang merupakan darah istihadah. Nah, cara menghitung darah istihadahnya juga nanti dikembalikan kepada macam 7 macam mustahadah. Nanti dikategorikan apakah dia muqtadah atau mubtadi'ah, orang yang baru pertama haid, atau orang yang sudah biasa, udah mempunyai adat, atau yang mumayyizah, yang bisa membedakan warna darah, atau ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan warna darah. Nah, jadi tidak bisa misalkan seorang wanita itu mengeluarkan darah atau
15 hari. Nah, dia langsung menghitung 15 harinya itu haid, lalu sisanya ini istihadah. Misalnya mengeluarkan darah selama 20 hari. Dia langsung menghitung 15 harinya ini haid dan 5 harinya ini istihadah. Nah, ini perhitungan yang banyak salah kaprah oleh para wanita. Nanti jadi harus dikembalikan kepada salah satu dari 7 macam mustahadah. Nah, itu contoh dari istihadah yang mengiringi haid. Ataupun istihadah yang mengiringi nifas, contohnya maksimal nifas ini adalah 60 hari kan. Jadi kalau misalnya seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 60 hari, ini juga dia nanti di situ terdapat masa-masa istihadah. Nah, itu juga perhitungannya akan dikembalikan ke macam 7 macam mustahadah. Nah, jadi darah istihadah ada kalanya mengiringi darah nifas ataupun darah haid, dan juga ada kalanya darah istihadah ini keluar sendiri, maksudnya tidak mengiringi masa haid ataupun masa nifas. Kapan istihadah ini terjadi? Yaitu ketika misalkan seorang wanita mengeluarkan darah ketika belum sampai berusia masa minimal haid. Minimal usia haid itu kan 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit perhitungan tahun Hijriah, bukan Masehi. Ketika seorang wanita, seorang anak mengeluarkan pada usia 9, belum mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit seorang anak wanita ini telah mengeluarkan darah, maka darahnya ini dihukumi atau status darahnya adalah darah istihadah. Atau contohnya ketika seorang wanita mengeluarkan darah sebelum mencapai masa suci 15 hari. Sebagaimana diketahui masa suci, minimal masa suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Jika sebelum 15 hari seorang wanita ini telah mengeluarkan darah lagi, maka nanti darah yang keluar ini status darahnya adalah darah istihadah karena belum mencapai 15 hari masa suci. Atau ketika seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam. Nah, minimal haid itu kan minimal darah bisa dihukumi haid itu kan ketika mengeluarkan darah selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, ketika ternyata seorang wanita ini mengeluarkan darah hanya misalkan 1 jam atau 2 jam, belum mencapai 1 hari atau 24 jam, maka darah ini dihukumi darah istihadah. Atau darah yang dihukumi darah istihadah adalah darah kontraksi, yaitu darah yang keluar menjelang melahirkan. Nah, ini terkait kapan darah istihadah ini dialami oleh seorang wanita. Jadi ada kalanya darah istihadah ini mengiringi haid, atau ada kalanya darah istihadah ini mengiringi nifas, dan juga ada kalanya darah istihadah tidak mengiringi haid atau nifas. Contohnya seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, selanjutnya membahas tentang hukum wanita yang istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul mustahadati haitsu hakamna bi anna dam istihadah aw damu fasad fa innahu hadatsun daimun yanqudul wudu wa la yamna'u shoma wa salata. Fal mustahadatu taghsilu damma wa tarbitu ala mawdi'ihi wa tatawaddau li kulli fardin wa tusalli. Nah, bagaimana hukumnya seorang atau status hukum wanita yang mengalami istihadah? Nah, di sini jelaskan bahwa darah istihadah, seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah atau bisa disebut darah fasad, nah dia ini berstatus daim,
daimul hadas atau wanita yang terus-menerus berhadas. Nah, konsekuensi hukumnya bagaimana? Dia ini tetap diperbolehkan untuk melakukan puasa dan sholat. Nah, dengan catatan ada beberapa syarat yang harus atau hal-hal yang wajib dilakukan bagi seseorang, bagi wanita yang istihadah ketika dia ingin melakukan puasa dan melakukan sholat. Nah, wanita yang istihadah dia ini harus membasuh atau membersihkan darahnya dan mengencangkan tempat keluar darah. Jadi harus ada upaya untuk mengencangkan atau meminimalisir keluarnya darah, dan juga harus berwudu untuk setiap sholat fardu dan langsung sholat. Jadi tata cara bersucinya juga tidak seperti wanita biasa yang tidak mengalami istihadah. Walaupun dia mengalami istihadah, dia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat dan puasa. Tetapi dengan catatan harus ada hal-hal yang wajib ia lakukan. Dan insya Allah nanti kita akan bahas hal-hal apa saja yang wajib dilakukan bagi wanita yang mengalami istihadah. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala dzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afada'us shalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irkun wa laysa dzalika bil haidah fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa shalli. Nah, dalil dari hukum istihadah itu sendiri berdasarkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha amin. Beliau berkata, Fatimah bintu Abi Hubaysh datang kepada kanjeng Nabi SAW dan ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku meninggalkan sholat? Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak, sesungguhnya itu adalah irkun atau istihadah dan bukan haid. Maka ketika datang masanya haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika telah selesai masa atau kadarnya haid, maka mandilah dan sholatlah. Nah, ini dalil terkait hukum wanita yang istihadah. Jadi yang perlu dicatat ketika seorang wanita ini mengalami istihadah, dia masih diwajibkan untuk melakukan sholat dan puasa. Tetapi dengan catatan ada beberapa hal yang harus yang wajib ia lakukan. Bagaimana? Contohnya sebelum sholat dia harus bersuci. Nah, tata cara bersucinya ini berbeda ketika dia tidak mengalami istihadah. Di sini disebutkan secara umumnya, singkatnya dia harus membersihkan dulu farjinya, lalu melakukan upaya untuk meminimalisir darah yang keluar. Contohnya dengan menyumpal atau menyumbatnya dengan kapas dan kemudian langsung berwudu. Nah, wudunya ini juga harus untuk setiap sholat fardu. Kalau misalkan wanita yang tidak mengalami istihadah itu wudunya ini bisa untuk beberapa sholat fardu selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Tapi bagi wanita yang istihadah, wudunya ini hanya berlaku bagi satu kali sholat fardu. Lalu setelah dia sudah berwudu, dia harus segera melakukan sholat. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci terkait hal-hal yang wajib dilakukan seorang wanita yang istihadah ketika ingin melakukan sholat.
Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan bertemu pada minggu selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.